Setelah hampir 500 tahun, kepemimpinan kota Mekah yang hilang dari suku Jurhum, akhirnya kembali di tangan Qusay bin Kilab. Kekuasaan Qusay atas penanganan kota Mekah dan Ka'bah, berlangsung pada pertengahan abad ke-5 Masehi, yaitu tahun 440 Masehi. Dengan demikian Qusay dari keturunan Quraisy, memiliki wewenang penuh dan pemberi keputusan di kota Mekah. Qusay sendiri menjadi pemuka agama bagi Ka'bah, yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab, dari seluruh pelosok jazirah. Pada saat kepemimpinan Qusay, dibuatlah Darun Nadwah, yang didirikannya di samping Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram. Dalam buku Sirah, Darun Nadwah ini sangatlah besar, tetapi tidak ada rincian, seberapa besar bangunan tersebut. Yang pasti Darun Nadwah dijadikan tempat yang multifungsi, di antaranya, sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh Mekah. Bahkan Qusay melarang masyarakat Mekah yang mau menikah tidak boleh di luar, harus di Darun Nadwah, melahirkan harus di Darun Nadwah, dan lain sebagainya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, Darun Nadwah dipakai untuk mengatur strategi perang, yang kisahnya nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Qusay adalah 1. Mengepalai Darun Nadwah. 2. Pemegang panji perang. 3. Qiyadah. 4. Hijabah. 5. Sikayah. 6. Rifadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus, membahas tentang Sirah Nabawiyah, yang diceritakan secara berurutan sampai kepada kematian Nabi Muhammad SAW, yang kisahnya diambil dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita. Amin. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kisah tentang kepemimpinan kota Mekah. Pemimpin kota Mekah waktu itu yaitu Qusay bin Kilab, umurnya sudah mulai menua. Maka dari itu Qusay sudah memikirkan bahwa yang akan menjadi penerusnya adalah anak-anaknya. Qusay bin Kilab mempunyai banyak anak, tapi yang akan kita bahas di sini adalah Abdu Manaf dan adiknya yaitu Abdudar. Abdu Manaf di antara anak-anaknya Qusay, beliau yang paling menonjol. Abdu Manaf memiliki karisma kepemimpinan, sebagaimana seperti ayahnya Qusay. Sedangkan Abdudar tidak seperti Abdu Manaf, beliau secara fisik lemah, dan tidak terlalu mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat kota Mekah. Suatu ketika Qusay memanggil Abdu Manaf dan Abdudar, berkatalah Qusay, "Aku akan menghadapkanmu dengan kaum kita, meskipun sebenarnya mereka telah menghormatimu." Kemudian Qusay berwasiat kepadanya, agar dia memperhatikan wewenangnya dalam mengemban maslahat kaum Quraisy. Lalu Qusay berikan kepadanya wewenang atas Darun Nadwah, Hijabah, pemegang panji perang, Sikayah, dan Rifadah kepada Abdu Manaf. Penjelasan atas istilah-istilah di atas, teman-teman bisa lihat di Sirah Nabawiyah 24. Dalam hal ini Qusay termasuk orang yang tidak pernah ingkar, dan mencabut kembali apa yang telah terlanjur diucapkan dan diberikannya, semua urusannya, semasa hidup dan setelah matinya, ibarat agama yang harus diikutinya. Tatkala Qusay meninggal dunia, Abdu Manaf dengan setia menjalankan wasiat dari Qusay dan tidak terjadi perseteruan di antara anak-anak Qusay, hingga dilanjutkan oleh Abdudar, ketika Abdu Manaf meninggal dunia.
Akan tetapi, ketika Abdudar meninggal dunia, disinilah awal perseteruan dari keturunan Qusay. Anak-anak dari Abdudar, dengan sepihak, mau melanjutkan kepemimpinan atas kota Mekah. Akan tetapi anak-anak dari Abdu Manaf tidak setuju, karena merasa, mereka juga sama-sama berhak, atas kepemimpinan kota Mekah. Yang pada akhirnya, membuat suku Quraisy terbagi menjadi dua kelompok, bahkan hampir saja terjadi perang saudara di antara mereka. Untung saja, mereka semua sepakat mencari hakim untuk permasalahan ini, hingga akhirnya menghasilkan, wewenang atas Sikayah dan Rifadah diserahkan kepada anak-anak Abdu Manaf, sedangkan anak-anak dari Abdudar, memegang kepengurusan atas Darun Natwa, pemegang panji perang, dan hijabah. Di sini ada kisah unik, mengenai Darun Natwa, ketika Darun Natwa dipegang oleh anak dari Abdudar. Hakim bin Husam, salah seorang teman dari anak Abdudar, mabuk bersama anak dari Abdudar, yang kebetulan anak dari Abdudar ini, memegang kunci dari Darun Natwa. Ketika anak dari Abdudar ini mabuk berat, Hakim bin Husam berkata kepada anaknya Abdudar, "Hei kawan, kau mau jual tidak, Darun Natwa kepada saya?" Waktu itu, memang Hakim bin Husam juga mabuk, akan tetapi tidak semabuk anaknya Abdudar. Anaknya Abdudar karena mabuk parah, dia menjawab, "Iya, saya akan jual." "Berapa harganya?" "Saya jual Darun Natwa, dengan 1 kendi hammer." Hakim bin Husam, dengan cepat memanggil saksi-saksi, karena ini adalah kesempatan dia untuk memiliki Darun Natwa. Dengan sekejap, Darun Natwa beralih tangan kepada Hakim bin Husam, dan keturunan Abdudar kehilangan Darun Natwa. Darun Natwa ini dimiliki oleh Hakim bin Husam, hingga zaman Nabi Muhammad SAW, Darun Natwa masih atas kepemilikan Hakim bin Husam. Sedangkan anak-anaknya dari Abdu Manaf, yang mendapat wewenang atas Sikayah dan Rifadah, lebih memilih untuk mengundi, siapa yang berhak atas kepengurusan Sikayah dan Rifadah, hingga akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdu Manaf. Hashim bin Abdu Manaf mengelola Sikayah dan Rifadah selama hidupnya, dan ketika Hashim bin Abdu Manaf meninggal dunia, wewenang tersebut diambil alih oleh adiknya, Al-Muttalib bin Abdu Manaf, yang kemudian diteruskan oleh Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW. Di sini kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Hashim nama aslinya adalah Amr, dan Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa disebut Hashim dan Abdul Muttalib? Kisahnya akan dibahas pada Sirah Nabawiyah 26. Jadi jangan lewatkan kisah selanjutnya. Mudah-mudahan channel Sirah Nabawiyah ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengetahui tentang sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.